Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Tetap terapkan protokol 5M juga. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pada hari ini adalah teks iklan. Pasti kalian sudah tahu di kehidupan sehari-hari bahwa banyak sekali terdapat iklan-iklan susu, iklan layanan masyarakat, dan banyak lagi. Apa sih yang dimaksud dengan teks iklan itu? Oke, langsung saja. Ibu akan menjelaskan tentang teks iklan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks iklan. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan fungsi teks iklan. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, peserta didik diharapkan dapat menentukan unsur-unsur yang terdapat pada teks iklan. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan pesan dan informasi teks iklan yang telah diberikan. Yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, peserta didik diharapkan dapat mendiskusikan bersama teman-teman, berdiskusi mengenai unsur-unsur teks iklan yang telah diberikan. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, peserta didik diharapkan dapat membuat teks iklan dengan tema pengelolaan sampah. Jadi tema teks iklan yang akan dibuat nanti adalah tentang pengelolaan sampah, tentang adiwiyata di sekolah. Oke? Karena ini adalah awal materi, jadi Ibu pada pembelajaran pagi hari ini akan menjelaskan pada poin 1, 2, dan 3. Untuk yang poin 4, 5, dan 6 nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Baik, jadi ini adalah awal pelajaran atau awal pembelajaran, awal materi. Jadi Ibu hanya menjelaskan pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan pada poin 1, 2, dan 3, yaitu pengertian teks iklan, fungsi teks iklan, dan unsur-unsur yang terdapat pada teks iklan. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian teks iklan itu? Ini ada sebuah gambar, sebuah contoh, ada teks-teks yang menggambarkan tentang iklan, dikemas dalam bentuk infografis. Nah, ini kalimat yang dirangkai dengan sangat menarik dinamakan teks iklan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Jadi ada dalam bentuk gambar maupun audio juga ada. Nah, teks iklan di samping ini menjelaskan, mengajak tujuan, apa sih tujuan teks iklan di samping ini, contoh teks iklan ini, itu tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk mengoptimalisasi sampah plastik, yaitu untuk mendaur ulang. Jadi intinya teks iklan itu adalah sebuah kata atau kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang dalam berbuat
suatu tujuan. Seperti ini misalnya pengoptimalisasian sampah plastik. Oke, lanjut. Yang kedua, kita ke fungsi. Nah, fungsi ini ada berdasarkan dua, berdasarkan kepentingan dan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita masuk pada fungsi iklan berdasarkan kepentingan. Terdapat 4 fungsi iklan berdasarkan kepentingan. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga perkantoran, dan yang terakhir adalah perorangan. Apa sih Bu fungsi iklan berdasarkan perusahaan itu? Iklan dalam perusahaan itu digunakan untuk menjual barang dan jasa, seperti iklan-iklan susu, iklan-iklan Shopee mungkin, baju-baju di online shop. Untuk yang iklan pemerintah, yaitu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya dalam pihak kepolisian, patuhi aturan ini itu juga termasuk layanan iklan masyarakat. Yang ketiga, iklan perkantoran, yaitu untuk mendapatkan karyawan. Biasanya ini lowongan kerja contohnya. Untuk yang iklan perorangan itu untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Apa contohnya? Membeli sesuatu di online shop mungkin, menjual sesuatu thrift shop seperti itu. Nah, fungsi iklan dalam kehidupan. Ini fungsi iklan berdasarkan kehidupan. Ada dua, yaitu fungsi informasional dan fungsi transformasional. Yang pertama, fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Ini seperti contohnya dalam produk-produk kecantikan itu ya, ada manfaat-manfaat mencerahkan kulit, itu seperti produk-produk kecantikan itu masuknya fungsi informasional. Untuk fungsi transformasional, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Ini contohnya banyak ya. Lalu untuk teknik mencapai sukses, itu biasanya seperti promosi-promosi buku gitu ya, buku-buku self-improvement, seperti itu. Oke, yang berikutnya. Kita ke unsur-unsur. Unsur-unsur pembentuk iklan itu ada 6. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, dan yang terakhir adalah umpan balik. Apa sih yang dimaksud sumber? Nah, sumber ini pemasang iklan itu siapa? Pemerintah daerah kah? Pemilik perusahaan kah? Seperti itu. Pesan, informasi yang disampaikan. Ini pesan apa yang akan disampaikan pada masyarakat di dalam iklan tersebut. Jadi masyarakat akan tergugah untuk melakukan apa yang ada di dalam iklan tersebut. Media, yaitu sarana yang digunakan. Apakah di dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, atau audio, itu bisa. Untuk penerima, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Itu kita ya, contohnya kita, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Biasanya iklan-iklan seperti produk kecantikan tadi yang saya sebutkan, itu salah satu contohnya. Efek, yaitu perubahan yang terjadi pada penerima. Ini biasanya iklan layanan masyarakat ya, seperti patuhi protokol kesehatan, nah, seperti itu. Lalu yang umpan balik, reaksi penerima, reaksinya bagaimana? Apakah bagaimana begitu? Atau senang kah?
umpan balik ini itu reaksi yang ditimbulkan pada penerima. Penerima itu masyarakat umum, gitu. Oke. Yang terakhir, contoh. Contoh lagi ini dalam bentuk video. Mari kita lihat sama-sama. Kurangi sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Indonesia. Sekitar 220 juta dan dapat menghasilkan sampah sekitar 65 ton per harinya. Setiap harinya, masyarakat melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan sampah organik dan anorganik. Bagian pencemaran lingkungan, sumber penyakit, bagaimana mengatasinya? Stop. Buang sampah sembarangan. Di sungai, di jalan, buanglah sampah sesuai jenisnya agar lebih memudahkan proses daur ulang. Gunakan metode 3R, reduce mengurangi, terus menggunakan kembali, reuse daur ulang. Ayo bersama wujudkan Indonesia yang bersih, indah, dan nyaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Nah, itu adalah contoh iklan tentang sampah, pengelolaan sampah dalam bentuk video yang dianimaskan. Tuh. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai pengertian, fungsi, dan unsur-unsur pembentuk teks iklan? Sepertinya sudah ya. Nah, ini ada tugas individu. Oh, sebelumnya saya akan melakukan kesimpulan. Jadi apa pengertian teks iklan itu? Teks iklan adalah kalimat yang dirangkai dengan sangat menarik. Kalimat yang dirangkai dengan sangat menarik dan memiliki tujuan tertentu dalam khalayak masyarakat. Itu dinamakan teks iklan. Apa tujuannya? Untuk menarik masyarakat agar dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Seperti ini contohnya, pengoptimalisasian sampah plastik gitu. Lalu fungsi iklan tadi ada berdasarkan kepentingan sama berdasarkan kehidupan sehari-hari. Untuk yang berdasarkan kepentingan ada yang perusahaan, ada pemerintah, ada perkantoran, dan ada perorangan. Untuk yang iklan dalam kehidupan itu ada dua, yaitu fungsi informasional dan fungsi transformasional. Yang terakhir adalah unsur-unsur pembentuk iklan. Ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Tuh. Ini adalah contohnya. Contoh teks iklan dalam bentuk gambar. Ini tadi dalam bentuk video. Jika sudah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sehat selalu, tetap jaga kesehatan, makan teratur, terapkan protokol 5M, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.